As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Qari'ah, surat nomor 101 dari 114 surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Al-Qari'ah itu nama hari kiamat. Al-Qari'ah asal makna daripada Qari'ah adalah mengetuk. Mal Qari'ah, tahukah kamu apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, di hari itu manusia seperti, ada yang menafsirkan, ada yang menerjemahkan laron, ada yang menerjemahkan kupu-kupu. Nah, al-mabthus yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung pada waktu itu seperti bulu yang berterbangan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang yang diridhai. Itu mana radiyah di sini. Nah, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya, ummu itu ibunya, hawiyah, maka ini tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma ya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Mahiyah. Nah, narun hamiyah, yaitu api neraka yang panas. Qala al-Imam As-Sa'di, Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamah, jadi nama-nama hari kiamat. Li'annaha taqra'un nasa wa tuz'ijuhum bi ahwaliha, karena hari kiamat itu mengetuk orang-orang. Nah, maksudnya menjadikan mereka itu terkejut. Tuz'ijuhum bi ahwaliha, mengejutkan mereka dengan segala hal-hal yang hebat-hebat, yang menakutkan. Al-ahwal bi ahwaliha, bukan pakai ha, pakai ha. Nah, sama dengan yang lain nama-nama kiamat itu seperti yang sudah kita pelajari. Al-Ghasyiyah, dari kata-kata ghasyiyah yaghsha. Terus ada Al-Haqqah, ada At-Tammah. Nah, itu nama-nama hari kiamat semuanya. Walihada, oleh karena itu, azzama amraha wa fakhamaha, Allah itu membesarkan masalah kiamat itu, perkaranya dibesarkan. Nah, biqaulihi al-qari'atu mal qari'ah. Nah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu, orang-orang pada itu, min syiddatil faza'i wal haufi wal hauli, dari saking takutnya mereka itu, kal farashil mabthuth, seperti laron yang berterbangan. Nah, al mabthuth atau berserakan. Ai kal jaradil muntashir alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din. Jadi seperti al-jarad itu artinya belalang. Nah, al-jaradil muntashir alladhi yamuju ba'duhu ba'dun, jadi yang numpuk-numpuk. Nah, satu dengan yang lain bertumpuk-tumpuk. Wal farashu hiyal hayawanatul lati takunu fil lail, yaitu hewan yang ada pada malam hari. Makanya ada yang menafsirkan laron. Ada juga yang keleper itu juga masuk al-farash.
Nah, leper itu masuk al-faraj. Yamuju ba'duha bi ba'din la tadri aina tawajjah, yani aina tatawajjah, tidak tahu kemana dia larinya, kemana, tidak tahu ke arah mana dia ada, apakah akan pergi. Fa idza uqida laha narun, maka ketika dinyalakan api, tahafatat ilaiha, semua berterbangan menuju api itu, li dha'fi idrakiha, karena kemampuan melihatnya itu, jadi kemampuan melihatnya itu lemah. Fahadihi halun nasil uqul, begitu juga keadaan manusia ahlil uqul yang punya akal ketika hari kiamat. Nah, summa wa ammal jibalus summus sulab fatakunu, adapun gunung-gunung yang as-sum itu yang tuli, yang kokoh kuat, kal ihnil manfus, seperti bulu yang berterbangan. Ai kasuf al manfus, as-suf itu bulu hewan. Nah, as-suf bulu kambing, bulu apa itu as-suf. Alladzi baqiya dha'ifan jiddan, di mana bulu tersebut itu lemah sekali. Tatiru bihi adna rih, nah, di mana bulu tersebut terbang hanya karena angin yang ringan sekali. Nah, ringan anginnya tapi bulu itu berterbangan. Nah, itu gunung ketika itu. Qala ta'ala, kata Syekh Sa'di, wa taral jibala tahsabuha hamidatan wa hiya tamurru marras sahab, dan kamu melihat pada hari kiamat al-jibala, gunung-gunung, tahsabuha, kamu mengiranya, menyangkanya, jamidatan, diam tidak bergerak, jamidatan, diam pada tempatnya, wa hiya tamurru sahab, dan dia itu, padahal dia itu, gunung itu berjalan tamurru marras sahab, seperti awan. Nah, summa ba'da dalika takunu haba'an manthura, kemudian setelah itu gunung tersebut menjadi haba'an manthura, menjadi rata dengan tanah. Haba'an itu berterbangan, haba'an manthura, terbang kayak ringan, sesuatu yang ringan itu kan, manthur, ringan, kemudian menjadi fatad mahillu, kemudian rusak, wala yabqa minha syai'un yushahad, dan setelah itu tidak tersisa dari gunung-gunung tersebut sesuatu yang bisa dilihat. Fahina idin, ketika itulah, tunsobul mawazino, nah, diadakan timbangan, tunsob, ditegakkan timbangan. Wa yang qasimun nasu qismaini, dan manusia ketika itu menjadi dua bagian, su'ada'ah wa ashkiya'ah, yaitu orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, maknanya apa? Ai rojahat hasanatuhu ala sayyiati, perbuatan baiknya, al hasanat, lebih berat daripada perbuatan jeleknya, ala sayyiati, fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia akan ada dalam kehidupan yang diridhoi, yakni yang memuaskan. Ai fi jannatin naim, di surga-surga naim. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangannya, bi allam takun lahu hasanatun tuqawimu sayyiatihi, sepertinya dia orang yang tidak punya kebaikan-kebaikan yang bisa melawan atau memenangkan kejelekannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ai ma'wahu wa maskanuhu an-nar allati min asma'iha al-hawiyah, maka tempatnya api neraka yang diantara namanya adalah al-hawiyah, neraka hawiyah. Takunu lahu, neraka tersebut baginya bimanzilatil ummil mulazimah. Jadi dikatakan ummuhu hawiyah, tempatnya hawiyah, diumpamakan seperti apa? Kedudukan neraka tersebut sama dengan kedudukan dia bersama ibu yang selalu bersamanya, tidak lepas darinya. Itu makna bimanzilatil ummil mulazimah. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah,
inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya siksa api neraka itu adalah siksa yang terus menerus, yang tidak berkesudahan. Gharama, jadi adabnya itu berkelanjutan. Wakilah, dan ada juga yang menafsirkan inna ma'na zalika fa ummu dimaghihi hawiyatun finnar, ay yulqa finnari ala ra'sih. Makna daripada itu tadi ummu hawiyah, ada penafsiran lain ummu dimaghihi, yani kepalanya yang ada otak di dalamnya, finnar hawiyatun finnar, jatuh dalam api neraka, ay yakni yulqa finnar ala ra'sih, jadi dijungkirkan, kepala masuk duluan, ala ra'sihi, esong sang di sungai ya. Wa ma adraka ma hiya, apakah tahu kamu tentang apa itu ma hiya? Hiya itu ya hiya, huwa kalau laki-laki hiya, tapi ma hiya. Wa hadza ta'dhimun li amriha, ini menunjukkan, pertanyaan menunjukkan begitu hebatnya perkara neraka itu. Summa fassaraha biqaulihi, kemudian ditafsirkan dengan firman-Nya, narun hamiyatun, ay syadidatul hararati, sangat panas, qad zadat harara ala hararatinya sab'ina dhi'fan. Panasnya api neraka itu melebihi 70 kali lipat panasnya api di dunia. Nastajiru billahi minha, kami minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Selesai. Untuk ayat yang terakhir, ini ayat terakhir, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, saya menukil beberapa riwayat makna daripada narun hamiyah yang menerangkan makna narun hamiyah, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, naru bani adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api manusia di mana kamu itu nyalakan adalah 1 bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Qalu, berkata sahabat, ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan. Kalau gitu sudah cukup lah, api neraka yang dunia sudah cukup. Faqala innaha fuddilat alaiha bitis'atin wa tis'ina juz'an. Jadi 1 bagian sudah cukup Rasulullah, sudah cukup. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya api neraka itu, bagiannya itu adalah dilipat gandakan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah sebanyak daripada api di dunia 96 bagian. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat di Imam Muslim disebutkan annaha fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Dilipat gandakan, berapa panasnya betul maksudnya? Lebih sampai 69 bagian, kulluhunna mithlu harriha, setiap bagian dari 69 bagian itu seperti panasnya api di dunia. Ini panas api di dunia seluruhnya ya, seluruh yang ada api yang di dunia loh, bukan api yang dinyalakan di satu kompor, bukan, api yang ada di dunia. Api di dunia. Baik, kita lanjutkan itu dulu. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, seperti tadi bunyi hadisnya, naru bani adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Faqala rajulun, ada seorang berkata, in kanat lakafiyatan, cukuplah yang satu itu Rasulullah. Faqala laqad fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an harron faharron. Jadi panasnya itu 1 bagian sama dengan panasnya yang di dunia itu, masing-masing dari 69 bagian sama dengan panasnya api yang di dunia. Entah berapa derajat panasnya api dunia itu. Itu hanya 1 bagian hanya. Baik. Kemudian ada hadis yang lain juga yang menjelaskan itu juga, dan yang dimaksudkan dari itu semua. Saya tidak baca hadisnya itu.
Maksud daripada 70 itu, ada ahli tafsir yang mengatakan, ulama mengatakan, apa memang 70, tidak lebih dari itu. Nah, kalau kurang tidak jelas sudah. Apa tidak lebih dari 70 bagian. Terus disebutkan dari Ibnu Katsir bahwa maksud dari angka 70 itu adalah al-mubalaghatu fil kathrati. Jadi dari saking panasnya, dari saking panasnya Allah menyebutkan 70, bahkan bisa lebih, itu kata ulama. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Lal adadul khas alladhi huwa sab'una juz'an, bukan hanya yang 70 itu, bisa lebih dari itu. Kemudian ada satu riwayat juga bahwasanya api di dunia ini, di riwayat Imam Ahmad disebutkan 100. Nih, jadi bukan 70. Dari Abu Hurairah, hadhihi naru juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Api yang di dunia ini, kata Rasulullah, adalah satu bagian dari 100 bagian api dari api neraka Jahannam. Kemudian ada riwayat lain, yaitu ucapan Ibnu Abbas. Berarti ini hadis mauquf atau keterangan tafsir Ibnu Abbas. Lau jumi'a kullu ma fil wujudi minan nar allati yuqiduhal adamiyuna lakanat juz'an min ajza'i nari jahannam. Kalau seandainya dikumpulkan semua api yang ada di dunia, dikumpulkan semua jadi satu, itulah makna daripada satu bagian dari bagian api neraka. Masya Allah. Terus ada penafsiran juga, tadi yang saya baca hadisnya itu, kulluhunna mithlu harriha, semua masing-masing api yang 70 bagian di neraka itu, atau mungkin 100 juga, kulluhunna, tapi di hadisnya yang 70 ya, yang hadisnya tadi itu saya baca, maknanya kullu juz'in minha yu'adil hararata narid dunya kulliha, satu bagian sama dengan api seluruh dunia, api yang ada di seluruh dunia, kulliha bihaitsu law jumi'a hatabud dunya. Nih penafsirannya, yang seandainya dikumpulkan semua kayu bakar yang ada di dunia, wa uqida kulluhu, dan dibakar semuanya, hatta sorot naron, sampai kayu bakar itu menjadi api, lakanal juz'ul wahid min ajza'i nari jahannam, satu bagian dari bagian neraka jahannam yang tadi disebut 70, ada riwayat 100, alladhi wasabuna asyadda minhu, lebih panas daripada panasnya api yang ada di seluruh dunia ini kalau dikumpulkan apinya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian sekarang ada beberapa riwayat tentang sifat api tersebut. Riwayat Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma mathalu narikum hadihi min nari jahannam, tahukah kalian seperti apa perumpamaan api kalian dibanding api neraka jahannam? Lahiya asyaddu sawadan min dukhani narikum, api neraka jahannam itu lebih gelap, lebih hitam daripada dukhon, asapnya api kalian. Sampai wahadi sab'ina dhi'fan, sampai 70 kali. Terus ada juga riwayat di Imam Tirmidzi, walaupun hadisnya dhaif. Saya bacakan dari Abu Hurairah. Uqida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarrat, dinyalakan api neraka itu 1000 tahun sampai memerah. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin, kemudian dibakar lagi, dinyalakan lagi api api neraka itu 1000 kali, hatta ibyaddat, kemudian menjadi putih. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin, dinyalakan lagi 1000 tahun,
hatta iswaddat, sampai terus menjadi hitam. Fahiyah sauda'u mudlimah, maka api neraka itu gelap, sauda hitam dan gelap. Malah ada penafsiran di tafsir Al-Qasir juga disebutkan bentuk dari adab api neraka itu ada dua. Nah, ini keterangan dari hadis yang akan saya baca setelah ini. Nah, saya baca dulu satu hadis bagaimana siksa Allah kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Nah, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna ahwala ahlin nari azaban," sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka siksanya, man lahu na'lani, dia memakai dua sandal. Nah, yaghli minhuma, dari bawah kakinya itu dimauhu. Ada penafsiran itu juga, man lahu na'lani, kakinya itu terbakar di bagian bawah kakinya, yang terbakar di bawahnya, tetapi yang terbakar apa? Yaghli minhuma dimauhu, otaknya itu ngalkal dari kedua telapak kakinya itu, minhuma. Nah, kembali kepada na'lain tadi itu. Kemudian ada juga ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Kalau sudah panas betul, menyengat panas, maka dinginkanlah salat. Maksudnya laksanakan salat, tunggu sampai dingin. Ini khusus untuk salat duhur. Fa'abridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, sesungguhnya panasnya matahari itu dari panasnya neraka jahanam. Kemudian lanjutan hadisnya, wastakat an-naru ila rabbiha, dan api neraka mengadu kepada Rabbnya, kepada Allah. Allah menjadikan api neraka berbicara, kata ulama. Diberikan untuk berbicara. Jadi ini sudah terjadi ini kan, istakat, melapor kepada Allah, mengadu kepada Allah. Faqalat, berkata api neraka, ya Rabbi akala ba'di ba'dan, wahai Rabbku, sebagian dari aku makan yang lain. Yang besarnya, dari saking panasnya, sebagian dari saya makan sebagian yang lain, sebagian dari bagianku makan bagian yang lain, dari saking panasnya. Fa'adina lahu binafasaini, nafas bukan binafsaini, maka Allah mengizinkan kepada api neraka dengan dua nafas. Nafas yang keluar nih, nafasun fisyita, satu nafas di waktu musim dingin, wa nafasun fiswaif, dan satu nafas di waktu musim kemarau atau di musim panas. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har, ketika musim swaif, musim panas, kamu akan menemukan sesuatu yang sangat panas. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal har, jadi kita musim panas, ketika kamu berlalu, itulah nafas dari api neraka. Wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan apa yang kamu temukan di waktu dingin betul, kedinginan, itulah nafas yang kedua. Wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharir. Zamharir, dingin, kedinginan sekali. Nah, ini ada yang menafsirkan di sini bahwa siksa api neraka itu ada dua. Ada yang betul-betul panas, dan ada yang dingin tapi jadi siksa. Ini pernah saya singgung di tafsirnya juga ketika tafsir Al-Baqarah insyaallah ya. Jadi mana daripada ini wa asyaddu ma tajiduna, ada yang menafsirkan siksa api neraka itu ada dua. Ada yang panas, ada yang dingin sekali, tapi dinginnya sedingin siksaan gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwani kajian kita malam hari ini dari tafsir surat Al-Qari'ah. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri lakukan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasa berengse sabar.